صلى الله على محمد على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمسنا أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وظني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحفيظين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأينا العيسى حناج بسرائيل إليك والغمامات لك أضلت والملا صلوا عليك والله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا واداك العود يبكي مرحبا خادعا بين يديك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا عندك الضبي والنفور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبلغ لي رسائل حشوها الشوق الجزيل نحو هديك المنازل بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سعيد عبد قدم الله وجل عنه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله عليه محمد مرحبا
صلى الله عليه وسلم مرحبا ليس أزكى منك أسلا قد يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل وسلم مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para asatid, hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan istiqamah, diberikan iman Islam, diberikan kesehatan zahir maupun batin, sehingga kita bersama-sama menuntut ilmu Allah dan Rasulnya, bersama-sama memperbanyak sholawat mengingat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan barokah majlis ini segala hajat kita diijabah. Mudah-mudahan dengan barokah majlis ini kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan turunan soleh solehah, mudah-mudahan selamat bahagia dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mengaku dan diakui menjadi umatnya, serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih pada fasal yang ketiga. Pada perjumpaan minggu yang lalu sampailah kita ke bait huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi, yang mana pada bait tersebut Al-Imam Bushairi mengatakan huwal habib, beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib merupakan kekasih Allah, alladzi turja syafa'atuhu, yang diharap-harapkan syafaatnya. Dan syafaat ini macam-macam. Syafaat merupakan pertolongan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaati orang yang ada di dalam neraka, akan tetapi masih mempunyai di dalam hatinya itu keyakinan, ada iman
ada ucapan la ilaha illallah. Sampai neraka ya diberikan syafaat. Likulli haulin minal ahwali muqtahami, pada setiap keadaan yang begitu sangat mengerikan, syafaat Nabi itu ada di dunia sampai di akhirat. Nah, sehingga qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, man kana lahu hajah fa shalla rak'ataini biniyat qada'il hajah fa ba'da dzalik qara'a hadzal bait marrah wahida wa alf marrah. Ulama mengatakan man kana lahu hajah, barang siapa yang punya hajat, yang punya tujuan, punya keinginan, fa shalla rak'atain biniyat qada'il hajah, maka sholatlah 2 rakaat dengan niat qadha hajat. Fa ba'da salam, maka setelah selesai sholat, setelah salam, qara'a hadzal bait, membaca bait burdah ini. Apa baitnya? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Setelah sholat hajat, dia baca bait burdah ini sebanyak marrah wahida wa alf marrah, 1001 kali, sebanyak 1001 kali. Iya, sanggup li bu temen ya, kakian. Tuqdo hajatuhu bisur'ah insyaallah, maka insya Allah hajatnya segera terlaksana. Amin mah gampang, amin. Ngelakoni sing angel bu ya. 1001 kali. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Wal aula ay yaqra akiba kulli mi'ah marrah maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Dan lebih utama lagi, setiap 10 kali wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi, 10 kali diselai dengan maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Lalu dibaca lagi 10 kali, diselai lagi maula ya sholli wa sallim daiman abada, yang bisa melaksanakan insyaallah tuqdo hajatuhu bisur'ah, hajatnya akan segera terlaksana. Amin baik dikit bu ya. Amin ya robbal. Nah, biasanya wong sing lagi susah-susah iki, iya bagian sewu siji kah. Iya, nekat sebab butuh. Iya, pendate durung butuh, wah beli kiyeng dah kakean. Nah, ya, dengan cara seperti itu ya insyaallah hajatnya segera terlaksana. Lalu bait selanjutnya, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Da'a ilallah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak. Siapa yang diajak? Umat manusia. Yang diajak termasuk jin. Ya, terjin itu termasuk diajak untuk masuk ke dalam Islam. Fal mustamsikuna bihi, maka orang yang berpegang teguh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustamsikuna bihablin, sama ibaratnya dia pegang tali ghaira munqasimi, ghairi munfasimi, dengan tali yang tidak akan putus. Kalau sudah pegang Nabi berarti
dia memegang sesuatu yang tidak akan putus. Kalau sudah mengikuti tindak tanduk Nabi, maka tidak akan putus hubungan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi umat itu ada 3. Yang pertama ummatud dakwah, umat yang terkena dakwah manusia, ya, termasuk bangsa jin. Itu Nabi menyampaikan dakwah, mengajak mereka supaya menyembah Gusti Allah. Ya, kita semua ini terkena dakwah Nabi, terkena ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ummatul ijabah, umat yang menerima ajakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kita semua telah menerima ajakan Nabi. Nabi ajak manusia masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah kita semua beragama Islam. Ya, kadang-kadang masih ada kesalahan, masih ada dosa, masih ada kelalaian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ummatul ittiba, umat yang memang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para aulia, mereka para ulama yang benar-benar menghindarkan diri mereka daripada perbuatan salah dan dosa, yang benar-benar berusaha untuk mengikuti tindak tanduk, ucapan, perilaku yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'a ilallah fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Nabi telah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Maka barang siapa yang memegang ajakan Nabi sama dengan memegang tali yang tidak akan putus, ya, hubungan gak akan putus baik di dunia sampai di akhirat. Kalau kita benar-benar mengikuti syariat Nabi, apalagi menghidupkan sunnah Nabi, ya, maka hubungan kita akan selalu tersambung. Hubungan kita dengan Nabi akan semakin kuat, ya, sehingga di dunia ditolong oleh Nabi, di alam kubur disyafaati oleh Nabi, ya, kemudian di alam barzah, di padang mahsyar ketika nyebrang siratal mustaqim, ketika ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan, insya Allah semuanya diberikan pertolongan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa faidah hadzal bait, dan bait di atas juga ada faedahnya. Apa faedahnya? Hifdzul iman wa husulul aman min salbih. Faedahnya untuk menjaga keimanan supaya imannya tidak lepas dari hati kita. Bi an yuqal ba'da kulli salatin asyra marat, maka bacalah bait di atas setiap habis salat sebanyak 10 kali. Muftatahah bis shalah wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya dibuka dengan solawat yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyikal bashir ad-da'i ilaika bi'idhnik as-sirajil munir. Setelah itu dibaca bait burdahnya, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi
mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi dibaca 10 kali. Ini bacanya setiap habis sholat. Sebelumnya dibuka dengan sholawat tadi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyikal bashir adda'i ilaika bi'idhnik as-sirajil munir. Lalu bet burdahnya dibaca 10 kali untuk menjaga keimanan, agar kita semua dijadikan orang-orang yang imannya tetap kuat, mantap sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Ya, ini penting karena banyak manusia-manusia di sana ya imannya itu goyang. Imanuhum fi amflofihim. Iman mereka tergantung amplopnya. Iya, kalau amplopnya gepokan, gede, em-eman, tek-tean, yang halal bisa haram, yang haram bisa halal. Yang tidak boleh bisa boleh, yang boleh bisa tidak boleh, tergantung amplop. Amplop mereka. Imanuhum fi amplopihim. Naudzubillahi min dzalik. Lalu Imam Bushairi melanjutkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladaihi 'inda haddihimi min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Al-Imam Bushairi melanjutkan faqan nabiyyin. Beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqan nabiyyin, mengungguli seluruh nabi. Artinya nabi yang paling afdal, yang menjadi pemimpin para nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqan nabiyyin, beliau mengungguli para nabi fi khalqin wa fi khuluqin, baik di dalam bentuknya, rupanya ataupun akhlaknya. Tidak ada yang lebih mulia akhlaknya daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling ganteng melebihi gantengnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang baunya harum, nyengat, mewangi melebihi harumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, Nabi Yusuf ganteng ya, sampai perempuan-perempuan ketika itu enggak sadarkan diri, lagi motong buah apel sampai jari jemarinya kepotong. Kagum melihat gantengnya Nabi Yusuf. Duduk Habib Yusuf, duduk Nabi Yusuf. Yaitu gantengnya Nabi Yusuf itu ya belum ada apa-apanya dengan gantengnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih ganteng, ya lebih tampan, melebihi tampannya seluruh para nabi termasuk Nabi Yusuf. Lah bedanya apa? Bedanya gantengnya Rasulullah itu ya dengan gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Gantengnya Rasulullah masturun bijalalih,
tampane Kanjeng Nabi tertutup dengan wibawae Kanjeng Nabi, sehingga jarang ditemui sahabat yang berlama-lama menatap wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berani karena saking wibawanya. Lah kalau Nabi Yusuf ganteng, akan tetapi wibawanya Nabi Yusuf tertutup oleh gantengnya Nabi Yusuf. Nah, sehingga orang itu berani lama menatap Nabi Yusuf, termasuk perempuan-perempuan tadi yang menatap Nabi Yusuf dengan begitu lamanya sampai jari jemarinya terkikis, ya, kepotong-potong, ya, karena tertutup, ya, wibawanya tertutup oleh ketampanan. Tapi kalau Nabi tampannya tertutup oleh wibawa. Tampane Kanjeng Nabi ketutup dengan wibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam faqan nabiyyin, mengungguli seluruh nabi dan rasul fi khalqin, pada bentuk rupanya maupun khuluqin, maupun akhlaknya. Karena ketika Nabi Adam masih berupa air dan tanah, Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kehendak Allah, ya, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Makanya Nabi Muhammad itu julukannya Habibullah, kekasih Gusti Allah. Ya, sama dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim juga kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Akan tetapi beda. Ya, kalau Nabi Muhammad ini menjadi kekasih Allah tanpa wasilah, tanpa perantara, secara langsung. Setelah Allah menciptakan Nabi Muhammad, lalu Allah Ta'ala mencintai, menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih. Nah, Nabi Ibrahim juga kekasih Allah, Khalilullah. Akan tetapi Allah Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim itu dengan wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Jika bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini tidak akan diberadakan oleh Allah dari ketiadaannya. Ya, termasuk derajat para nabi, termasuk kemuliaan-kemuliaan, karomah-karomah, mukjizat-mukjizat para nabi itu tidak akan pernah ada kalau bukan karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Walam yudanuhu fi ilmin wala karomi, walam yudanuhu, dan tidak mendekati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ilmin, baik ilmunya, wala karomi, ataupun dermawannya. Para nabi punya ilmu, ya, dari mulai Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya juga diberikan ilmu. Bahkan mereka itu disifati dengan apa? Fatonah, cerdas, pinter. Ya, akan tetapi kecerdasan mereka tidak melebihi cerdasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dermawannya mereka, mulianya mereka tidak melebihi dermawannya, mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun
gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wa kulluhum, dan mereka semua, yaitu para nabi, mereka semua para nabi, min Rasulillah, dari Rasulillah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, multamisun, mereka mengambil. Mereka punya ilmu, ilmunya ngambil dari Nabi kita Muhammad. Mereka dermawan, dermawan mereka dari Nabi kita Muhammad. Mereka ganteng, gantengnya ngambil dari Nabi Muhammad. Dan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh mereka para nabi, semuanya mengambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Gharfan, ya, jadi mereka para nabi mengambil dari Nabi Muhammad. Gharfan, satu gayung, satu cibuk, minal bahri, dari lautan. Jadi ibaratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lautan yang begitu luas. Lautan tanpa batas, lautan tanpa tepi. Itu ibaratnya Nabi. Sedangkan nabi-nabi yang lain mengambil ilmunya cuman satu gayung dari lautan. Ngambil kemuliaannya satu gayung dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lautan begitu luas, lautan tanpa tepi, ngambilnya segayung. Kira-kira berkurang beli bu, ya boro-boro berkurang, ya masih lobar laber, masih pirang-pirang. Au rashfan minad diyami, atau mereka para nabi mengambil dari Nabi Muhammad rashfan minad diyami, beberapa tetes dari air hujan. Hujannya lebat, tapi mereka para nabi ngambilnya hanya beberapa tetes saja, ngambilnya hanya dengan tangan saja. Hujannya lebat, kene udan, kota udan, balongan udan, iya, ngambilnya cuman sedikit. Akan tetapi sudah masya Allah, ya bagaimana mulianya Nabi Ibrahim, bagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim, bagaimana cerdasnya nabi-nabi yang lain, bagaimana ya mujizatnya nabi-nabi yang lain, termasuk mujizat Nabi Musa, tongkat dadi ula. Ya, mujizat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Ya, Nabi Musa dan rombongannya selamat nyebrang, Fir'aunnya tenggelam. Ini kan hebat. Ya, kehebatan-kehebatan itu ngambil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita juga harus bisa mengambil, ya kita harus bisa ngambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad itu dermawan, kita belajar dermawan. Nabi Muhammad itu sabar, kita harus bisa belajar sabar. Nabi Muhammad itu enggak senang dunia, kita harus belajar untuk tidak senang terhadap dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Wa waqifuna, dan mereka semua para nabi berdiri ladaihi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda haddihimi, ya pada batas-batas mereka, ya dibatasi. Mereka punya batas, para nabi yang lain itu punya batas. Gantengnya ada batasnya, dermawannya ada batasnya, cerdasnya ada batasnya. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya enggak terbatas, dermawannya tidak terbatas. Min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Tapi mereka
para nabi yang lainnya dibatasi. Min nuqtatil ilmi, dari satu titik ilmu, ya, dari satu titik ilmu daripada ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au min syaklatil hikami, ataupun dari syaklah. Syaklah itu kalau bahasa Arab harokat, ya, bentuk daripada hikmah. Mereka banyak hikmahnya, tapi hikmahnya itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah keutamaan, kemuliaan, ya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Bushairi juga melanjutkan, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Fahuwallazi, maka beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tamma maknahu, yang telah sempurna maknanya. Makna di sini artinya batin. Nabi itu batinnya sempurna, wa suratuhu, dan juga gambarnya artinya zahir. Zahirnya juga sempurna. Kanjeng Nabi Muhammad baik batin maupun zahir sempurna, ya, sempurna, gak ada kurangnya. Kalau manusia pada umumnya kan ganteng sih ganteng, tapi goblok, ya kan? Ayu sih ayu, oh ya, tapi doyan gibah, ya. Apa maning? Dohire sih bagus, mulus, kinclong, glowing, iya, tapi doyan mangan haram, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik dohir maupun batin sempurna, ya, dohirnya dan batinnya sempurna, ya, dohirnya. Ya, dohirnya yang kita tahu, oh ya, dari bentuk matanya, bentuk hidungnya, warna kulitnya putih kemerah-merahan, ya, keringete Kanjeng Nabi, baunya semerbak harum, ya, bahkan itu pernah diwadai, ya, dan dijadikan minyak wangi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan hadiah minyak wangi yang mana sumbernya dari keringat yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya dioles-oles di baju, itu baunya bukan hanya satu ruangan, tapi satu kota Madinah semuanya mencium harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi, ya, suci, ya. Sayyiduna Ibn Zubair itu pernah disuruh oleh Nabi untuk membuang darah bekas canduk, ya, ini kamu buang darahnya, ya. Akhirnya apa? Sama beliau Sayyiduna Abdullah bin Zubair diminum, ya, darah Nabi diminum. Akhirnya Nabi tanya, di mana kamu buang? Iya, enggak ada satu orang pun yang bisa melihat. Saya minum, iya, darah diminum. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idan lantamassakan nar. Kalau begitu, wahai ibn Zubair, kamu tidak akan tersentuh api neraka. Iya, sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sehingga kita yang doyan solawatan, yang berhubungan dengan Nabi juga mudah-mudahan tidak tersentuh api neraka. Kita yang suka menghidupkan sunnah Nabi
juga terhindar daripada sentuhan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Summastofahu habiban bariun nasami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habiban untuk menjadi kekasihnya. Ini kan tanpa perantara. Ya, Allah menciptakan Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad begitu indah, begitu sempurna zahir dan batinnya. Setelah itu dijadikan oleh Allah sebagai kekasih, habiban bariun nasami, yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasih. Bariun, bari ini adalah zat yang menjadikan manusia, an-nasami manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga begitu indah ya pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, ya, seindah-indahnya. Ya, karena pujian kita walaupun indah bukan pujiannya yang indah. Ya, sebagaimana ulama mengatakan pujian saya ini ya tidak akan indah kalau tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan pujian ulamanya yang indah, akan tetapi yang dipujinya itu menjadikan pujian saya indah. Shallu ala Nabi Muhammad. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Munazzahun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bebas, lepas, bersih an syarikin daripada sekutu fi mahasinihi di dalam keindahannya. Artinya keindahan Nabi ini tidak ada yang menyamai. Ya, jadi kalau digambarkan la syarika lahu, Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang sama, yang persis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Keindahannya Nabi Muhammad munazzahun an syarikin. Ya, tidak ada sekutu, tidak ada yang bisa menyamai dengan keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi, maka permata yang indah yang ada di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu munqasimi, tidak bisa terbagi, tidak bisa terbagi. Ya, keindahan Nabi tidak ada orang yang bisa menyamai. Tidak ada satu nabi pun yang bisa mengalahkan keindahan Nabi, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu-satunya manusia yang sempurna, hanya satu makhluk yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang lainnya ada kekurangannya, sehingga hatta para nabi pun ketika di padang mahsyar enggan untuk memberikan syafaat. Ya kan, manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, mintakan kepada Allah syafaat. Apa jawab Nabi Adam? Nafsi nafsi, dewek kitaki beliwani jaluk ning Gusti Allah. Karena apa? Saya pernah melakukan satu kesalahan, jare Gusti Allah aja parek-parek pohon kuldi malah tepangan beliwani.
cari nabi yang lain. Datang Nabi Musa nafsi, Nabi Ibrahim nafsi, Nabi Isa nafsi, enggak ada yang berani. Ya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.